Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugazar Saputra dari program studi D3 Farmasi D1B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan judul, teknik mengutip, catatan kaki, dan daftar pustaka dari makalah kami kelompok 7. Yang pertama-tama tulisan judul. Judul dan fungsinya. Sebelum mengetahui kaidah di dalam penulisan judul yang benar, alangkah baiknya kita memahami dulu apa definisi judul itu sendiri. Judul pada dasarnya adalah kepala karangan yang akan menjadi nama dari sebuah karya tulis. Melalui judul tersebut, pembaca akan mendapatkan informasi mengenai ringkasan dari isi karya tulis. Melalui judul inilah calon pembaca bisa menilai apakah isinya bagus atau tidak, menarik atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidak, dan lain sebagainya. Pembuatan maupun penulisan judul yang benar wajib dilakukan karena kepala karangan ini sendiri punya beberapa fungsi penting. Di antaranya pertama, menggambarkan isi tulisan. Fungsi penting pertama dari sebuah judul karya tulis adalah menggambarkan isi dari tulisan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disinggung di awal, di mana judul ialah mempresentasikan isi sesuatu tulisan. Dari sinilah calon pembaca bisa menilai kualitas tulisan, kesesuaian dengan kebutuhan maupun kesesuaian dengan selera. Umumnya orang memilih karya tulis atau bacaan lewat judul. Jika dianggap sesuai dari segala aspek, maka akan dijadikan sebagai pilihan. Yang kedua, bagian tulisan yang pertama dilihat. Contohnya seperti saat kita datang ke toko buku dan hendak membeli beberapa judul buku, kira-kira pertama kali yang kita lihat sebenarnya apa? Pastinya kita melihat adalah judul. Disinilah fungsi berikutnya dari judul, yakni bagian yang pertama yang dilihat. Sebagian tulisan judul yang benar umumnya menggunakan ukuran huruf lebih besar, kadang diberi bold atau dicetak tebal, dan juga menggunakan jenis huruf yang lebih mencolok dibanding keterangan lain di sekitarnya. Sebab judul inilah yang akan dilihat pertama kali oleh orang sehingga dibuat mudah terlihat. Yang ketiga, memudahkan orang mencari referensi. Seperti masuk ke toko buku maupun ke perpustakaan, jamin buku akan tersusun dengan posisi punggung di punggung di bagian depan. Kenapa? Karena judul buku ditulis di bagian punggung atau bagian tengah dengan jilidan buku. Hal ini selain mengefisienkan ruang atau tempat rak buku, juga memudahkan orang menemukan buku yang dibutuhkan dan diinginkan, sehingga judul pada sebuah buku atau karya tulis memberi kemudahan bagi siapa saja untuk mencari referensi yang sesuai. Selanjutnya, menarik perhatian minat dan baca. Judul juga berfungsi sebagai magnet, di mana untuk menarik minat dan perhatian siapa saja untuk membeli ataupun membacanya. Inilah alasan kenapa penyusunan dan penulisan judul itu yang benar dibuat seunik dan sekreatif mungkin. Selanjutnya, kutipan. Dalam tulisan-tulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis maupun tulisan skripsi, disertai seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk tulisan, misalnya melalui media elektronik seperti TV, radio, internet, dan sebagainya. Lalu tujuannya itu sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Kalau plagiat itu ialah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain lalu menjadikan seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari dirinya sendiri. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat
pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensi dalam penulisan karya ilmiah. Dalam tulisan kutipan, ada aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah tanpa kecuali. Dengan menggunakan kutipan, seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Selanjutnya ada beberapa fungsi kutipan, diantaranya sebagai landasan teori, kedua sebagai penguat pendapat menulis, ketiga sebagai penjelasan suatu uraian, keempat bahan bukti untuk menunjang pendapat itu sendiri. Lalu penulisan kutipan juga berfungsi sebagai pertama untuk menunjang fakta, konsep, gagasan atau memberikan informasi tentang sumber data, gagasan dan lain-lain yang relevan. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yaitu pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya itu pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan kelitian kutipan. Yang kedua, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang ketiga, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang keempat, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Lalu prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Lalu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan, ialah satu, jangan mengadakan perubahan pada waktu melakukan kutipan langsung. Pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk ada perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Selanjutnya, cara mengutip. Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengutip, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Jika ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda SIC, tanda seru, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring. Kita perlu menjelaskan hal tersebut. Misal, huruf miring dari pengutip, ejaan disesuaikan dengan IYD, dan lain-lain. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah, lalu dibetulkan oleh pengutip, harus digunakan huruf siku. Tata cara penulisan kutipan yaitu pertama, yang tidak lebih dari 4 baris. Apa sih yang tidak lebih dari 4 baris itu? Seperti pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan hanya 2 spasi. 3, kutipan diapit dengan tanda kutip. Keempat, sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung, lalu ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Yang kedua itu
terdapat yang lebih dari 4 baris. Isinya itu seperti pertama, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Kedua, jarak antar baris kutipan 1 spasi. Ketiga, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Selanjutnya, kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Selanjutnya juga yang kelima, di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada buka kurung, seperti pada angka 1, tutup kurung, titik. Yang kedua itu kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki dan juga dengan sistem catatan langsung atau catatan perut, seperti telah dicontohkan. Cara penulisannya itu pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Keempat, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Lalu juga ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat, kutipan diberi tanda kutip. Ketiga, catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Terdapat sistematika penulisan catatan kaki. Pertama, catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. Kedua, catatan kaki diketik berspasi 1. 3. Diberi nomor. Keempat, nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Kelima, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa, tepat pada margin kiri. Lalu terdapat fungsi catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, bisa juga sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Lalu pemakaian catatan kaki. Catatan kaki dipergunakan sebagai pertama, pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebuah petunjuk sumber. Kedua, tempat memperluas pembahasan yang diperlukan tetapi tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula. Ketiga, referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa hal yang sama dibahas dalam tulisan. Keempat, tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. Lalu juga terdapat penomoran catatan kaki. Penomoran catatan kaki dilakukan dengan menguraikan angka Arab 1, 2, dan seterusnya di belakang. 4. Daftar pustaka. Bibliografi atau daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Tujuan daftar pustaka: 1. Mendaftar atau menyusun informasi mengenai buku serta bahan pustaka yang terkait dalam susunan
logis dan bermanfaat. Kedua, untuk membantu pemakaian dalam menentukan keberadaan sebuah bahan pustaka atau mengenali sebuah buku populer. Ketiga, bagi peneliti mengetahui subjek apa saja yang telah ditulis, memperoleh informasi yang aktual, menghindarkan duplikasi penelitian. Yang keempat, sebagai sarana pemilihan buku, identifikasi, rincian bibliografis, dan lain-lain. Sarana untuk mengetahui perkembangan buku. Yang kelima, untuk memudahkan pengguna, maka dibuatlah indeks pengarang, subjek, dan tempat. Penulisan daftar pustaka. Contoh dari bagaimana penulisan daftar pustaka pada penulisan makalah, skripsi, atau penelitian, dan lain sebagainya, yaitu 1. Tulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. Pertama, tulis nama. Kedua, tulis tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung, setelah itu diberi tanda titik. Yang ketiga, tulis judul buku atau tulisannya, lalu beri tanda titik lagi. Keempat, tulis alamat websitenya, gunakan kata from untuk awal judul web, dan lain-lain. Setelah itu beri tanda koma. Kelima, tulis tanggal pengambilan data tersebut. Kedua, penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis, beri tanda koma, dimulai dari nama belakang, lalu beri tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya. Perlu diingat untuk ditulis dengan menggunakan garis miring. Setelah judul, gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat penerbitan, gunakan tanda titik kedua, dan penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Perlu diingat juga untuk penulisan daftar pustaka yang banyak harus diubah penulisannya. Nama dari sumber yang diambil sebagai daftar pustaka ditulis berdasarkan tulisan abjad dari masing-masing tersebut, dimulai dari abjad A sampai dengan Z. Itulah urutan tulisan daftar pustaka yang baik, yaitu sesuai dengan urutan nama-namanya. Kesimpulannya, melalui video tersebut kita dapat mendapatkan informasi mengenai ringkasan dari isi karya tulis. Melalui judul, inilah calon pembaca bisa menilai apakah isinya bagus atau tidak, menarik atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak, dan lain sebagainya. Kutipan merupakan salah satu kelengkapan dalam tulisan makalah yang dapat memberikan penegasan bahwa suatu karya baik, makalah, ataupun karya ilmiah yang ditulis atau disusun oleh penulis tidak dapat sebetulnya dari pendapat. Dari kutipan tersebut, maka suatu karya atau tulisan dapat diketahui dan dicari kebenarannya. Itulah hakikat dari fungsi kutipan dan penulisan kutipan dalam suatu karya ilmiah. Adapun dalam tulisan kutipan yang mempunyai prinsip yang harus diperhatikan agar sesuai dengan IED dan tidak mengabaikan suatu sumber yang telah dikutip. Cara melakukan tulisan kutipan yang benar yaitu dengan mencantumkan nama, tahun, dan halaman sumber dari kata-kata yang ingin dikutip. Penulisan catatan kaki tidak hanya digunakan untuk menjelaskan sumber dari kutipan, tidak hanya menjelaskan sumber dari kutipan yang diambil, tetapi juga bisa digunakan sebagai penjelasan terhadap sebuah pernyataan atau teori. Begitu pula dengan daftar pustaka. Daftar pustaka tidak harus dicantumkan pada akhir buku saja, tetapi juga bisa ditulis per bab di bagian akhirnya. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai penulisan judul, teknik mengutip, catatan kaki, dan daftar pustaka. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.